Ya, Gladys. Hadir Pak. Hadir. Florencia. Hadir Pak. Hadir. Zaika. Hadir Pak. Hadir. Moses. Hadir Pak. Hadir. Joshua. Hadir Pak. Hadir. Ya, menurutku ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir, nak? Ya, hadir semua ya. Ya, hadir semua. Nah, jadi saat ini ya, coba perbaiki dulu maskernya, maskernya perbaiki. Ya, maskernya ulang semua ya. Harus memakai masker itu di atas hidung, ya. Jangan di bawah hidung, naik kapal turun harus buka. Kita harus menjaga protokol kesehatan. Apa aja itu protokol kesehatan? Ada yang kita kenal dengan 3M. Apa itu? Mencuci. Kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, memakai masker. Jadi masker ini adalah kewajiban seperti itu, ya. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari virus corona. Ya, ingat ya. Harus kita jaga kesehatan kita. Walaupun saat ini kita belajar secara tatap muka, kita harus menjaga protokol kesehatan. Gitu, ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa, ya, supaya pembelajaran kita hari ini lancar. Seperti itu, ya. Ya, ketua kelas siapa? Ya, Anak Yafi. Yuk, ajak semua temannya. Baiklah. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita, mau nyanyi nggak? Mau nyanyi nggak? Mau nyanyi mana ya? Saat ini Bapak akan memberikan sebuah lagu, ya. Lagu mungkin tidak sering kamu dengar, ya. Tapi pernah mungkin didengar, ya. Judulnya Desaku Yang Kucinta. Ada pernah tahu lagunya? Pernah dengar? Iya, Gladys pernah dengar katanya. Oke, kita hidupkan lagunya ya. Nah, semua nyanyi anak Bapak ya. Jangan ada yang nyanyi, jangan ada yang nggak mau buka mulut, ya. Harus nyanyi semua, ya. Yo, ikuti ya. Lebih kuat suaranya.
Bagaimana lagunya, enak? Enak lagunya? Apa tadi judul lagunya? Desaku yang kucipta. Iya, desaku yang kucipta. Itu artinya apa? Berarti kita harus mencintai desa kita. Desa kita itu maksudnya apa? Tempat tinggal kita. Bukan berarti kita kan tinggal di kota Medan. Bukan berarti kita bukan desa. Nah, desa itu maksudnya tempat tinggal kita. Disitulah keluarga kita. Ya. Nah, jadi kita harus mencintai desa kita. Mencintai tempat tinggal kita. Seperti itu. Ya. Nah, jadi masih ingatkah pelajaran kemarin? Siapa yang ingat? Gladys, apa pelajaran minggu lalu? Tentang sumber daya alam, Pak. Tentang sumber daya alam. Betul, tentang sumber daya alam? Tepatnya tentang hasil bumi. Betul, Francia. Yaitu tentang hasil bumi. Apa aja hasil bumi? Siapa yang tahu, yuk? Hasil bumi. Betul nggak? Apa nggak? Air. Iya, Jika siapa bilang air ya? Evan. Kemudian apa lagi hasil bumi? Ikan. Ya betul, ikan. Apa lagi nak? Hasil bumi. Ayo. Apa lagi? Tumbuhan. Apa lagi? Matahari. Banyak hasil bumi. Ya. Nah, jadi pelajaran kita hari ini adalah kita akan mempelajari bagian-bagian itu semua. Kamu sudah mengutarakan apa yang dihasilkan bumi. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dua muatan pelajaran. Ya. Yang pertama adalah IPS. IPS itu pengetahuan sosial. Belajar apa kita di situ? Kita akan belajar tentang sumber daya alam. Tadi kan hasil bumi yang kita pelajari minggu lalu. Sekarang kita belajar tentang sumber daya alam. Ya, itu muatan IPS-nya. Kemudian yang kedua ada muatan IPA namanya. Ya, jadi di muatan IPA kita akan belajar tentang sumber energi matahari. Ya. Nah, apa manfaat kita belajar tentang ini? Banyak manfaat. Ya, ya. Ketika kita di rumah, ya kan, kita bangun pagi, kita buka pintu, kita lihat matahari. Wah, matahari, apa itu matahari? Apakah itu sumber daya alam? Ada sumber daya alam. Oh, nanti ada jenis-jenisnya. Sumber daya alam yang seperti apa? Itu contohnya. Ya, itu misalnya. Nah, kemudian ketika kita menyaksikan pagi tadi matahari, apa manfaat matahari itu? Sangat banyak. Ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, Pak, sengaja buat di sini ya. Nah, ini ada yang pertama, kita akan menonton video. Nah, nanti Bapak aja menonton video ya. Kemudian anak Bapak semua bisa nanti untuk membuat atau membedakan sumber daya alam ya. Ada yang nanti hayati, ada yang hayati berasa wujud. Ada nanti juga yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui seperti itu ya. Yang kedua, nah setelah nanti video yang kamu amati, kamu nanti akan bisa membedakan atau menemukan yang manakah jenis sumber daya alam. Seperti itu. Ya, ya. Nah, yang ketiga, nanti kamu harus bisa menyajikan ya. Nanti ada Bapak buat namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nanti di situ kamu akan berkelompok, nanti kamu akan buat hasil dari
tugas kelompok kalian masing-masing. Seperti itu. Ya nak ya. Kemudian apa lagi tujuannya? Nah, kemudian ada nanti video yang kedua tentang sumber energi, tepatnya di sini matahari, ya. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat apa aja manfaat sumber energi matahari. Dan yang terakhir itu yaitu nanti kamu akan mengamati manfaatnya. Kira-kira manfaatnya apa untuk kita, ya? Nanti kamu akan membuat semacam peta konsep, ya. Peta konsep dari sumber energi matahari, seperti itu. Nah, itu dia tujuannya, ya. Jadi anak bapak mempelajari ini kita harus tetap semangat. Supaya apa? Supaya pelajaran yang akan bapak berikan bisa kamu terima dengan baik, ya. Harus semangat belajarnya kita. Oke? Nah, sebelum kita mempelajari terlebih dalam, saat ini bapak akan berikan suatu gambar untukmu. Kamu lihat nanti di slide gambar apa itu. Coba bapak berikan waktu sekitar 30 detik untuk melihat gambar itu. Nanti akan bapak tanya apa yang ada pada gambar itu dan bagaimana pendapatmu tentang gambar itu. Nah ya, mengerti semua? Nah, ini dia gambarnya. Ya, sudah nampak nak? Sudah nampak? Coba kamu amati dulu 30 detik. Lihat gambarnya. Iya, sudah mati. Siapa yang ingin memberikan pendapat tentang hal ini? Siapa? Siapa namanya? Ya? Iya, Aisyah Putri. Coba, tentang apa? Buat suaranya biar dengar, Bapak. Iya. Pemotongan pohon atau dengan kata lain penebangan pohon. Yang mana itu? Yang di atas atau yang di bawah? Yang di atas. Siapa lagi mau ngasih pendapat? Ayo. Ya. Tentang apa kita? Ya. Pembakaran hutan. Coba lihat, benarkah itu pembakaran hutan? Benar. Yang di bawah pembakaran hutan. Yang di atas penebangan pohon. Menurut anak-anak Bapak semua, ini kenapa disebut jadi? Ulah siapa ini? Manusia. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada maksud yang tidak baik. Ya. Jadi memang di sini ditebang pohon untuk keuntungan. Ya. Ada beberapa orang yang melakukannya supaya dapat keuntungan. Padahal itu tidak baik. Nah, menurutmu, coba Florencia, apa yang sudah dikasih bumi ini untuk kamu? Tempat tinggal. Florencia, Bapak tanya Florencia, yang jawab Florencia, coba. Makanan sudah dikasih, apa lagi? Tempat tinggal. Nak Gladys, coba, apa yang sudah dikasih bumi ini untuk kita sebenarnya? Iya, pakaian, apa lagi nak? Kok suaranya nak? Nah, pas kehidupan, ya. Itu pasti bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, ya. Nah, jadi maksud Bapak di sini adalah bahwasanya ini adalah sumber daya alam, tapi dirusak oleh manusia. Inilah yang menjadi masalahnya, ya. Jadi, nah sekarang kita harus tahu, ya, bagaimana memanfaatkan sumber daya alam. Artinya nanti kamu sudah besar atau sudah bekerja, ingatlah bahwasanya kita tidak boleh merusak alam, ya kan? Kita tidak boleh merusak sumber daya alam seperti itu. Mengerti nak semuanya? Mengerti. Oke. Nah, sekarang supaya semangat, coba berdiri semua yuk, berdiri. Ya, berdiri. Ingat gak namanya tepuk PPK? Ingat? Apa aja itu tepuk PPK? Yang pertama, religius
Yang kedua, Nasional. nasionalis. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, integritas. Nah, itu kan ada tepuk tangan itunya kan, tepuk PPK. Nah, PPK itu kepanjangan apa? Kita harus tahu. Ada yang tahu kepanjangan PPK? Penguatan pendidikan karakter, ya. Nah, itu dia. Tepuk PPK berarti tadi dari religius, ya, harus ada tepuknya. Coba kita buat. Yuk belajar sama. Tepuk PPK. Religius, nasional. Tunggu ya. Nah, supaya tidak lupa, ingat, religius tangannya seperti ini. Coba yuk. Religius. Kemudian kedua, nasionalis. Baru ketiga, mandiri, gotong royong seperti ini. Yang terakhir, integritas. Ini dia integritas. Ingat, integritas. Coba sekali lagi, 1, 2, 3, ya. Tepuk PPK. Nah, tunggu, itu dia. Ketika Bapak pergi buat seperti ini, ada yang seperti ini juga. Berarti dia kurang paham. Artinya, kamu harus ingat. Artinya kalau religius tangannya seperti ini, walaupun Bapak angkat seperti ini, jangan kamu angkat tanganmu seperti itu. Itu sudah nasionalis. Ngerti ya? Coba sekali lagi, 1, 2, 3, ya. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. orang kuat suaranya, harus kuat. Nah, ya. Jangan seperti lemas gitu. Oke, 1, 2, 3, ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bagus, ini dia tepuk PPK. Ada di situ gotong royong, silakan. Nah, gotong royong supaya apa? Nah, sebentar lagi kita akan membuat yang namanya kelompok, ya kan? Nah, dalam kelompok kita harus bergotong royong. Dalam kelompok kita harus bergotong royong untuk ngapain? Untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru serta berdiskusi. Nah, walaupun kita harus menjaga jarak, boleh tetapi buat kelompok, tapi jaraknya juga tidak boleh jauh-jauh atau tidak boleh terlalu dekat-dekat, ya, supaya kamu saat berdiskusi bisa. Oke, nah kita ini ada berapa meja? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ada 16 meja. Berarti Bapak buat ke dalam 4 kelompok saja. Ya, coba 4 kelompok. Kita bentuk dulu, ya, didekatkan mejanya yuk. Yuk kita bentuk kelompok. Nah, sebentar. Yang ini ke sini, yang itu ke sana. Ah, jadi cuma di sana. Oke, kan? Yuk, dekatkan. Oke. Ya. Oke, ya itu saja. Nah, kamu ke sini, jadi kelompok ke sini. Ini ya. Yuk, kamu ke sini. Ambil kelompok digeser. Ini, yang ini sama dan sama. Kelompok ya. Oke, ke sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kamu di ujung, di ujung. Kamu hadap sini aja. Hadap sini ke sini.
Geser gini. Ya. Ya. Geser sini. Nanti gak ini. Kamu sini dulu. Iya. Nah, supaya bisa melihat teman-temannya. Ayo. Nah, duduk. Seperti itu ya. Sudah nampak semua teman-teman kelompoknya? Nah, kita sudah bagi menjadi 4 kelompok. Namanya kelompok ini yang berempat namanya kelompok matahari. Ingat kelompok apa namanya? Matahari. Yang ini kelompok apa namanya? Bapak buat kelompok air. Ya, ingat apa nama kelompoknya? Air. Yang ini Bapak buat laki-laki semua ya. Ya, angin kencang ya. Nama kelompoknya angin. Ya. Kemudian yang terakhir kelompok ini namanya kelompok udara. Ya, ya. Jelas ya? Nah, bisa melihat Bapak di sini kan? Boleh ya. Yapi ya, ketika Bapak bicara, akan kemari perhatiannya ya. Ketika Bapak suruh kelompok, kamu berkelompok. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk apa kalian berkelompok? Tentunya untuk mengerjakan tugas yang akan Bapak lakukan ya. Kamu simak dulu, nanti ada Bapak tayangkan video pembelajaran. Nah, pada saat videonya berjalan, nah, ini jangan dibuat seperti itu ya. Nah, harus saling melihat seperti itu ya. Nah, ketika Bapak tayangkan video, kamu tulis hal-hal yang penting dari video itu supaya bisa menjawab nanti soal-soal yang akan Bapak kasih di akhir pembelajaran. Ayo siapkan semua buku tulisnya, ayo siapkan. Ini bisa melihat ke mana? Tidak bisa. Sini ya. Jangan diri dulu, ya. 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 Kamu bisa nggak? Bisa melihat ke depan. Bisa? Semua punya pulpen kan? Ya, oke. Sekarang kamu perhatikan videonya. Sambil menyimak video, boleh tulis kalau ada yang tahu ya tulis. Ini videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Simak videonya dengan baik ya. Sumber daya yang akan kita pelajari hari ini mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Misalnya hasil bumi, hasil tambang, dan hasil laut. Berbagai kekayaan alam itulah yang disebut sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Simak penjelasannya ya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam selanjutnya yaitu sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti sinar matahari, udara, air, dan tanah. Sekarang kita lihat berikutnya, yaitu sumber daya alam berdasarkan
Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikelola untuk dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya yaitu hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, dan air. Kelompok yang kedua yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya yaitu seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Pemanfaatan sumber daya alam yaitu digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kesejahteraannya. Pemanfaatan sumber daya alam dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang pertama yaitu hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan. Kedua yaitu pemanfaatan tenaga hewan untuk membajak sawah maupun menarik delman. Ketiga, tumbuhan digunakan untuk bahan obat-obatan dan bumbu masakan. Sumber daya alam yang kedua yaitu air. Air sering digunakan oleh manusia sebagai sumber minum, untuk mandi dan mencuci, mengairi sawah, dan juga sumber tenaga listrik. Ketiga yaitu udara. Udara biasa kita gunakan untuk bernafas. Keempat yaitu tanah. Tanah dapat digunakan oleh manusia sebagai lahan untuk bercocok tanam dan juga membangun tempat tinggal. Kelima yaitu matahari. Matahari sering Matahari sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai media Kelima yaitu matahari. Matahari sering dimanfaatkan oleh manusia untuk menjemur pakaian, mengeringkan ikan asin, membantu proses pembuatan garam, dan juga sebagai sumber tenaga listrik. Pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu minyak bumi. Minyak bumi sering digunakan manusia untuk bahan bakar minyak kendaraan dan juga sumber gas cair seperti gas LPG. Kedua yaitu emas. Emas sering dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan perhiasan. Ketiga yaitu besi. Besi digunakan sebagai kerangka kendaraan, bahan pembuatan alat rumah tangga, dan juga bahan konstruksi bangunan. Memiliki wajib kita manfaatkan dan diolah dengan baik, tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan. Semoga materi yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian ya. Nah, sudah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Nantikan video materi selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Iya, pelajaran kita kalau agak macet sedikit ya, mungkin dari suaranya, tidak apa-apa. Nah, kamu sudah melihat video, menyaksikan, bahkan video sangat penting. Kira-kira tadi video pelajaran tentang apa, Nak? Tentang apa? Sumber daya alam. Buat suaranya, Nak, ya. Ya. Tentang sumber daya alam. Bertiga kenapa di situ bicara-bicara? Kalau Bapak sedang memberikan penjelasan, kamu bertiga harus dengar, ya. Tidak boleh berbicara banyak seperti itu, ya, Nak, ya. Nah, coba anak Bapak yang ini geser sama sebentar, ya. Nah, seperti itu, jaga jarak. Ini juga geser sedikit, Nak. Kan tadi bilang jaga jarak kita, ya. Geser sedikit lagi, seperti itu. Nah, tadi yang kamu dengar adalah sumber daya alam. Berdasarkan wujudnya, ada dua. Berdasarkan wujudnya dan berdasarkan sifatnya. Tadi berdasarkan wujudnya ada apa aja? Sumber daya alam hayati. Yang kedua sumber daya alam non hayati.
hayati. Apa tadi contohnya? Hewan dan tumbuhan. Bagus. Kemudian non hayati, apa tadi contohnya? Iya, sumber matahari. Kemudian apa lagi nak? Iya, air. Kemudian udah, itu dia. Itulah merupakan yang jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan wujudnya. Yang kedua tadi berdasarkan sifatnya. Ada namanya sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan ada yang kedua apa? Yang tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui contohnya apa aja? Hewan, apalagi? Tumbuhan, apalagi? Air, matahari, dan lain-lain. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, apa aja contohnya? Apa nak? Minyak bumi, bagus. Apa lagi nak? Apa? Emas, betul. Ya. Jadi supaya kamu tahu, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu artinya walaupun kita pakai sebanyak-banyaknya tidak akan habis. Artinya kalau sudah selesai atau habis dia masih ada penggantinya. Kalau tidak dapat diperbarui, setelah digunakan tidak ada lagi penggantinya. Kenapa? Karena waktunya yang sangat lama untuk membentuknya. Ya. Contoh misalnya emas. Pernah lihat emas? Tidak. Itu termasuk golongan tidak dapat diperbarui. Artinya kalau sudah kita pakai tidak bisa lagi, tidak ada lagi, harus diolah lagi dari itu. Seperti itu dia. Ya. Nah, kemudian, sekarang kamu berdiskusi dengan teman kelompokmu. Bapak akan bagikan LKPD, ya. Lembar Kerja Peserta Didik. Di sini Bapak sudah buat cara-cara pengerjaannya, dan di sini kamu tulis. Yang pertama nanti ada nama kelompok, kemudian tulislah di bawah nama kelompok boleh dibuat namanya ya. Nama kelompoknya boleh. Ya. Kemudian nanti ada juga yang kedua, ada dua pelajaran ini ya. Ada dua yang harus kamu isi. Nah, Bapak bagi sekarang ya. Ya. Tunggu dulu ya, setelah Bapak bagi baru kamu kerjakan. Boleh, nanti ini kan kelompok, nggak apa-apa kalau kurang satu ya, kamu tulis saja nanti ya. Nah, sebelumnya coba perhatikan ke depan. Bapak akan jelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD yang sudah ya. Caranya adalah ya. Nah, di situ ada LKPD ya, Nah, yang pertama, coba lihat yang pertama. Ada nama di situ. Nah, nama kelompok. Kamu tulis nama kelompokmu. Tadi kelompok ini apa namanya? Matahari. Kelompok sana apa namanya? Air. Yang sana apa namanya? Angin. Yang ini apa namanya? Udara. Nah, tulis nama kelompokmu. Kemudian di bawahnya boleh tulis namamu ya. Supaya Bapak bisa melihat hasil tulisanmu ya. Hasil kerjamu. Nah, di sini sudah Bapak buat sebuah gambar di sini. Nah, lihat, perhatikan semua ke depan aku. Gambar di samping adalah kerambah di Danau Toba, Sumatera Utara. Menurutmu, apakah para nelayan tersebut memanfaatkan sumber daya alam danau dengan baik? Kalau ya, jawab iya. Kalau tidak, jawab tidak. Sesuai dengan gambar ini. Menurutmu, apakah yang seharusnya dilakukan para nelayan dalam upaya pelestarian Toba? Artinya, kalau tidak terjadi seperti ini, apa alasannya? Ya, apa yang harus dilakukan seperti ini? Ya. Kemudian yang lembar kedua masih sama, nama kelompokmu, ya, buat tulis namamu di bawah boleh. Nah, secara kelompok tuliskan sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, tadi kan apa tempat tinggalmu? Nah, di sini ditulis
sumber daya alam di lingkungan tempat tinggal. Kemudian upaya pelestariannya apa? Seperti itu, ya. Nah, kemudian itu yang nomor 1 ya, yang pertama. Yang kedua, secara berkelompok tuliskan 3 hal yang dapat kamu lakukan upaya pelestarian. Ini dia maksudnya upaya pelestarian, ya. Bapak kasih contoh, misalnya tumbuhan, ya. Nah, jadi sumber daya alam di lingkungan tempat tinggal contohnya tumbuhan. Upaya pelestarian, apa upaya pelestarian? Apa upaya pelestarian? Contoh misalnya kita jawab menanam tumbuhan yang banyak atau menanam pohon yang banyak, boleh, ya. Itu namanya upaya pelestarian. Seperti itu, ya. Nah, kamu buat sebanyak 3, 1, 2, 3. Upayanya apa? 1, 2, 3. Itu saja, ya. Nah, di sana dimengerti? Mengerti? Mengerti. Ayo kerjakan. Bapak kasih waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit. Tergantung siapa duluan siap. Oke? Tulis sekarang. Ayo. Diskusi dulu dengan kelompok, ya. Diskusi dengan kelompok. Boleh dekat-dekat sini, ya. Ayo. Tapi jangan terlalu dekat, ya. Ayo. Dikerjakan, ya. Diskusi boleh dengan teman satu kelompoknya. Kira-kira apa jawabannya? Ya atau tidak? Ya. Nah. Tadi kan kelompoknya angin. Ya.
sembarangan. Apa lu? Iya, boleh. Nah, gimana pelestariannya? Ya. Kita lihat apa? Ya, air misalnya. Ya. Ayo nak, ayo, waktu tinggal sedikit lagi ya. Yuk. Ayo, siapkan. Sudah siap? Iya. Teman-temannya belum? Iya. Kan satu kelompok. Boleh diberitahu jawabannya. Ya. Nah, teman-teman boleh. Ya. Ayo kelompok yang lain. Siapa lagi? Ayo nak. Ya, udah siap sama tinggal dua lagi ya. Ayo, cepat-cepat nak. Ya, tunggu ya. Ya. Nanti itu akan saya presentasikan ya. Ya, sudah siap? Ya. Derek siap. Ya, dipegang saja ya nak ya, dipegang saja. Nanti kamu akan membacakan hasil dari tugasmu, ya. Nanti bapak akan tunjuk per kelompok mewakili, ya, satu orang dari kelompok. Coba sekarang siapa kira-kira nanti yang mau membacakan hasil tugasnya di antara berdepan, ya? Boleh didiskusikan ya nak ya. Ayo satu kelompok lagi belum siap. Ayo kelompok angin. Ayo.
Ya. Ya, kelompok A matahari sudah siap. Kelompok apa tadi? Kelompok air ya? Udah siap belum? Ya, lagi. Tidak apa-apa ya. Sudah nak? Sudah siap semua? Sudah ya? Sudah ya? Kelompok angin, kenapa belum siap nak? Apa yuk? Tadi tumbuhan boleh, air boleh, apa lagi? Hewan boleh. Hewan, bagaimana untuk pelestariannya? Tidak boleh membunuh hewan yang dilindungi. Gitu. Ayo. Semua sudah siap ya. Nah sekarang dari kelompok matahari, siapa yang mau membacakan presentasinya? Ladies, bagus nah. Ya, coba dengarkan semuanya. Ya. Ketika teman kita memberikan penjelasan, maka teman-teman yang lain harus mendengar dan menanggapi. Betul tidak yang dikerjakan oleh kelompok matahari? Ya. Nah ini secara berkelompok. Ya, coba berdiri nak, berdiri. Ya, baru diutarakan. Kami dari kelompok matahari akan membacakan jawaban kami. Gitu. Coba. Iya, jadi mereka mengutarakan bahwasanya ada 3 yang sumber daya alam di lingkungan. Apakah ada tumbuhan di rumah, di lingkungan? Ada. Apakah ada hewan? Ada. Ada air? Ada. Berarti semuanya sudah di lingkungan. Nah sekarang bagaimana pelestariannya? Tadi dijawab oleh Gladys, kalau tumbuhan menanam tanaman lebih banyak. Benar atau salah? Benar atau salah? Nah, kemudian hewan, apa ini nak? Menjaga dengan baik. Benar atau salah? Benar. Kemudian air, berhemat air. Benar atau salah? Benar. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok matahari. Ya. Bagaimana dengan kelompok air?
Coba kelompok. Siapa yang mau mengutarakan membaca? Tidak usah malu-malu. Ayo nak baca nak. Yuk. Baca yang halaman pertama ya. Nah, coba kamu lihat yang pertama. LKPD yang pertama. Apa jawabannya nak? Lambar di samping adalah lambar di bawah apakah para nelayan Ya, jawabannya? Jawabannya tidak katanya. Betul atau salah? Betul atau salah tidak? Betul. Iya. Apa alasannya nak? Lanjut. menurutmu apakah yang seharusnya dirasakan para nelayan Keramba harus bersih. Benar atau salah? Benar ya? Ya, benar. Tepuk tangan untuk kelompok air. Ya, kamu semangat tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kelompok air. Sekarang kelompok angin. Angin kencang. Ya, jadi coba kira-kira siapa yang mau bacakan tadi? Sudah diskusi? Ayo, apa? Yang pertama, kuat suaranya nak supaya dengar teman-teman semua. menurutmu apakah para nelayan tersebut Pakai maskernya nak saya. Ya, boleh. Ya. menurutmu apakah para nelayan tersebut memanfaatkan sumber daya alam dari laut dengan baik? Tidak. Bagus, betul jawabannya? Betul. Terus. Menurutmu apakah yang seharusnya dilakukan para nelayan dalam upaya pelestarian danau Toba? Jangan meletakkan terlalu banyak keramba dan tidak meletakkan sembarangan ikan di dalam kolam. Iya, katanya jangan terlalu banyak ada keramba di Danau Toba. Benar atau salah? Benar, itu alasannya. Tepuk tangan untuk kelompok angin. Kuat suaranya kan? Enak mendengarnya kan? Nah, sekarang kita ke kelompok apa tadi namanya? Udara. Sama tadi yang mau bacakan. Enak, kuat suaranya ya. Berikut lagi suaranya. Kalau kan kelompok angin. Menurutmu apakah para nelayan tersebut memanfaatkan sumber daya alam dengan baik? Tidak. Menurutmu apakah yang harusnya dilakukan para nelayan dalam upaya pelestarian danau Toba? Karena keramba terlalu banyak menjadi ikan burung. Iya, karena keramba terlalu banyak sehingga ikan bisa mati. Benar atau salah? Tepuk tangan untuk kelompok udara. Nah, kamu sudah selesai mengerjakan LKPD. Sekarang coba lihat ke depan, nak. Perhatikan ke depan. Ya. Coba, anak bapak semua perhatikan ke depan. Kita akan membaca ya, materi yang ada di bukumu, ya. Materi yang di buku sengaja bapak pindahkan kemari, ya, supaya kita bisa melihat dengan sesama. Coba, bisa baca serentak kan? Coba baca serentak. 1, 2, 3, ya. SDA apa kepanjangannya? Sumber daya alam. Oke, yuk 1, 2, 3, ya. Sumber daya alam yang dapat dikembali atau renewable. Bilang semua renewable. Renewable. Coba SDA dibaca sumber daya alam. 1, 2, 3, ya. Merupakan apabila dimanfaatkan dan habis maka dapat dilestarikan kembali. Sumber daya alam ini dapat memproduksi dan memiliki daya regenerasi atau pulih kembali. Contohnya air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Karena sumber daya alam bersifat terbatas, maka tetap harus dijaga pelestariannya. Pelestarian ini berfungsi agar keseimbangan ekosistem dapat terjaga. Ya, itu. Nah, selain itu ada yang mau Bapak utarakan. Ya, sumber daya alam abadi.
sumber daya alam abadi, yaitu sumber daya alam yang selalu ada dan tidak pernah habis. Apa contohnya? Matahari, air, udara, tanah. Iya, jadi dia dikatakan abadi, artinya tidak akan pernah habis selama-lamanya. Ya, seperti itu dia. Nah, kemudian di sini juga ada namanya sumber daya yang tidak diperbarui, yaitu sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan habis dan tidak dapat diusahakan kembali dalam waktu yang singkat. Contohnya tadi yang seperti kami bilang, bahan tambang, ya. Nah, sumber daya alam yang diperoleh dengan cara digali. Contohnya apa dah? Minyak tanah, batu bara, emas, besi, dan besi. Iya, ya. Nah, ini tadi yang KPI sudah selesai, kamu kerjakan, ya. Selesai. Nanti Bapak akan nilai dari kelompok mana tadi yang bagus, yang kuat dia mengutarakan suaranya, yang biasa-biasa saja, itu ada penilaiannya. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan mulai mempelajari muatan pelajaran yang kedua. Tadi yang pertama itu adalah tentang sumber daya alam. Setelah itu kita akan pelajari tentang apa? Nah, lihat ini, manusia memanfaatkan sumber energi. Coba gambar yang pertama. Ngapain dia itu? Iya, sedang ngapain dia? Iya, dia sedang menghirup udara. Bagus. Apalagi gambar yang kedua yang kanan? Iya, seorang ibu menjemur pakaian. Ada yang nampak di sana yang kuning, apa itu? Matahari. Kemudian yang di bawah apa itu? Masak air. Masak air biar matang. Masak air supaya untuk dikonsumsi atau diminum. Nah, tadi kan matahari itu kan adalah contoh dari sumber daya alam. Kita akan mengetahui apa manfaat dalam matahari tersebut. Ya. Nah, di sini ada Bapak buat gambar matahari. Menurutku apa aja manfaat sumber energi matahari? Siapa bisa? Contoh. Manfaat matahari apa aja? Ayo coba lu. Ya, Nayafi, apa? Menjemur pakaian. Menjemur pakaian. Betul atau salah? Betul. Yang kedua. Apa nak? Ya? Iya, menjemur ikan asin. Betul atau salah? Betul, supaya ikan asinnya kering. Iya kan? Siapa lagi? Ya. Apa nak? Menghasilkan energi listrik. Betul atau salah? Siapa pernah melihat energi listrik yang dihasilkan? Pakai apa itu? Pakai panel namanya, ya. Itu adalah namanya pembangkit listrik, ya. Pembangkit listrik ada dia, ya. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwasanya banyak sebenarnya manfaat dari matahari, ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh kamu beberapa orang tadi. Nah, sekarang kita baca dulu, ada teks yang Bapak bagi, ya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan baca, kamu simak. Nah, matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Ya, coba perhatikan. Nah, yang pertama, ada beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan. Yaitu musim apa aja, nak? Musim panas, terus musim gugur, terus musim dingin dan musim semi. Tapi kita di Indonesia ada 2 musim. Musim apa itu? Musim hujan dan musim kemarau. Nah,
Yang selanjutnya berperan pada siklus perputaran air, ya, hingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas dan hujan. Kemudian berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan, hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Kemudian berperan pada proses fotosintesis. Pernah dengar kata fotosintesis? Pernah? Apa itu nak? Fotosintesis itu ngapain? Siapa yang tahu? Fotosintesis itu bagaimana? Fotosintesis itu ketika ada tumbuhan yang berdaun hijau, dia menyerap cahaya matahari. Untuk apa? Untuk pertumbuhannya. Makanya kalau misalnya tumbuhan kena matahari pasti akan subur, ya kan? Selanjutnya, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Kemudian cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya. Ini Bapak jelaskan tadi, ya. Kemudian cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D. Ya, itu dia. Nah, coba perhatikan kemari semua. Nah, Bapak semua, sekarang Bapak akan bagikan satu lagi video yang harus kamu tonton dan kamu simak. Dari video itu nanti bisa kamu mengerjakan tugas yang akan kamu berikan, ya. Nah, videonya ya. Saja, ya. Kira-kira dicatat, ya. Oke. Ayo, buka tulisnya boleh dicatat, sambil lihat videonya boleh disimak, ya. Sudah, siap? Ya. Apa kabar? Kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Manfaat matahari bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Cahaya matahari menerangi permukaan bumi dan proses fotosintesis pada tumbuhan, khususnya tumbuhan hijau, ya. Panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Coba sebutkan manfaat lain dari matahari yang kamu ketahui. Selanjutnya, perubahan energi angin. Angin merupakan salah satu sumber energi di bumi. Angin merupakan udara yang bergerak. Energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Energi angin dimanfaatkan dalam olahraga para layang. Energi angin untuk menentukan arah mata angin pada anemometer. Energi angin untuk membantu mengenai layang di atmosfer. Salah satu manfaat energi angin yaitu sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Energi gerak angin pada kincir angin dapat diubah menjadi energi listrik. Coba sebutkan manfaat lain dari angin yang kamu ketahui. Ya, sudah selesai videonya. Sudah diamati, nak? Iya. Gambar apa? Video apa yang telah kamu saksikan tadi?
Tentang apa? Tentang apa? Iya, tentang matahari. Jadi matahari itu sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan kita. Nah, coba kamu perhatikan ini ya. Matahari tampilkan. Nah, coba lihat. Matahari yang pertama sebagai apa dia? Sumber energi pembangkit listrik. Seperti yang dijelaskan video tadi. Ya, itu apa listrik? Untuk kebutuhan manusia. Lampu, kipas angin, semua ini alat-alat kita ini banyak mengandung listrik. Ya kan? Ini mengandung listrik kan? Iya. Iya, contohnya. Nah, matahari menghasilkan yang kedua, apa ini nak? Membentuk pembentukan vitamin D. Ada vitamin D dalam tubuh kita. Ketika kita kena sinar matahari, itu ada vitamin D. Ketika kita berjemur di pagi hari, dapat vitamin D. Ya, ya? Iya. Yang kemudian adalah yang di atas sana apa ya? Mengeringkan. Iya, benda yang basah. Berarti artinya contoh kita adalah pakaian. Nah, ini dia tulis pakaian. Kemudian selain pakaian apa itu? Kerupuk. Kemudian ada ikan asin. Nah, ikan asin itu, ya kan? Nah, kemudian bisa dia membantu proses pembuatan garam. Jadi, pembuatan garam itu ada prosesnya menggunakan matahari sehingga dapat jadi garam ya. Kemudian ada juga membantu proses fotosintesis. Ya. Nah, apakah semua tumbuhan itu memiliki fotosintesis? Ada yang tidak ya nak ya. Yang tidak itu apa? Yang tidak memiliki daun. Contohnya, iya kaktus betul. Kaktus kan hanya duri-duri, ya kan, dan batang. Jadi dia tidak melakukan fotosintesis. Nah itu ya. Oke, sekarang setelah kita mempelajari manfaat dari sinar matahari, yang kedua Bapak akan bagikan lembar kerja lagi, ya. Seperti yang tadi, secara kelompok berdiskusi. Oke nak? Yuk. Ayo, langsung dilihat mereka. Jangan dulu dikerjakan, tunggu Bapak jelaskan. Ya. Ya, ini pelajaran kita yang terakhir ya. Sudah siap? Nah, caranya adalah kamu perhatikan ke depan. Lihat. Ya, jadi seperti ini dia. Ya, nak. Lembar kerja peserta 2. Peserta didik kedua. Tadi kan yang pertama kan? Yang kedua. Nama kelompok, tulis nama kelompok yang tadi. Masih ingat? Kelompok apa ini? Yang sini? Yang sana? Yang sini? Iya, masih ingat kelompoknya. Boleh tulis juga nama di bawahnya. Ya. Nah, bersama kelompokmu, buatlah peta pikiran tentang pemanfaatan sumber energi matahari bagi makhluk hidup ini. Kamu bisa mengisinya pada kolom di bawah ini. Nah, ini dia. Kamu isilah sebanyak 6. Kira-kira apa manfaat matahari ini? Nah, tadi sudah Bapak jelaskan kan? Lihat juga ada mungkin di bukumu. Boleh lihat buku lihat ya. Ya, tadi yang Bapak tulis apa? Yang Bapak kita saksikan di video kan ada. Nah, kamu tulis ya. Boleh juga lihat dari bukumu, ada di bukumu mungkin apa ya, contohnya buat tetap pikiran ya.
Ya, bagaimana nak? Sudah siap? Ayo, berapa orang lagi belum siap? Di sini kita akan persentase ya. Gladys sudah siap? Malaysia sudah? Ya. Ayo, semangat. Sudah siap ya? Nah, perhatikan semua ke Bapak. Nah, kamu telah selesai melakukan tugasmu, yaitu pada lembar kerja kedua. Nah, secara berkelompok sama seperti yang tadi, satu orang harus mempresentasikan tugasnya. Tapi yang sudah tadi tidak lagi. Sekarang yang orang yang kedua. Ayo, contoh kelompok matahari. Tadi siapa yang sudah? Gladys sudah, berarti sekarang Florencia. Ayo nak, Florencia. Baca hasil jawabanmu. Buat ya. Manfaat matahari, gitu ya. Manfaat matahari. Buat suaranya. Berdiri ya, berdiri. Yang pertama apa? Pembangkit listrik, benar? Benar. Yang kedua? Ya, lanjut dibaca. Ya. Iya, benar. Tepuk tangan untuk kelompok matahari. Oke. Sekarang kelompok angin. Bapak mau kelompok angin ya. Ayo yang laki-laki. Tadi siapa yang mengutarakan yang pertama? Ya, berarti yang kedua siapa? Yafi. Ayo, berdiri Yafi, lihat ke depan, bacakan hasil jawabanmu. Manfaat matahari adalah. Ya, bilang dulu, manfaat matahari adalah. Sumber energi pada panel surya, berperan dalam proses terjadinya awan, membuat terjadinya siang dan malam. Benar? Iya, tepuk tangan untuk kelompok angin. Bagus. Sekarang kelompok air. Ya, siapa sekarang nak? Boleh. Ya, bacakan Bapak. Berdiri ya. Kuat suaranya, kalahkan kelompok angin supaya jelas. Iya, bagaimana jawaban kelompok air? Benar atau salah? Gak benar katanya. Karena kuat, ya. Tapi nggak apa-apa. Tepuk tangan untuk kelompok air. Kelompok terakhir adalah kelompok udara. Ayo, tadi bilang temannya nggak dengar. Nanti sekarang harus kuat supaya dengar. Ya, nah. Berdiri, yuk. Manfaat matahari. Satu, ya. Manfaat matahari adalah: satu, menjemur pakaian yang basah; dua, menjemur ikan asin menjadi kering; tiga, menjemur buku; empat, menerangi bumi; lima, sumber energi pada panel surya; enam, membuat terjadinya siang dan malam. Ya, benar semua jawabannya? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok udara. Jadi semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, ya. Nah, sekarang coba. Sekarang kan sudah selesai kelompok, ya kan? Nah, jadi karena tugasnya juga sudah selesai. Nah, sekarang kembalikan mejamu seperti semula. Pelan-pelan ya. Kita
Sudah nak? Tadi dibilang duduk di sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah, sekarang tugasmu sudah selesai. Coba Bapak tanya. Ya. Kira-kira dari tadi kita sudah belajar banyak, ya kan? Ya, Pi. Coba yang kamu ingat, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama apa tadi? Energi matahari. Tentang apa? Energi matahari. Langsung matahari. Yang pertama kali tadi apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam ada contohnya. Menurut wujudnya sumber daya alam yang apa? Hayati, betul. Apa tadi contohnya? Matahari, betul itu hayati. Hayati artinya yang hidup, ya. Tumbuhan dan hewan yang baru hayati. Contohnya apa tadi? Air, dan lain-lain. Nah, setelah itu belajar apa lagi kita tadi? Tentang apa? Matahari, sumber energi matahari. Banyak tadi manfaatnya. Apa aja tadi manfaatnya, nak? Iya, menjemur pakaian. Apa lagi? Menerangi bumi. Iya, terjadinya siang dan malam. Banyak lagi. Ya. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Nah, kemudian, ini sudah selesai tadi semua. Ya. Nah, inilah jawaban. Ya. Ini sudah kita pelajari semua. Ya. Oke. Jadi dengan adanya pelajaran ini, akhirnya kita menyelesaikan pelajaran kita. Apakah kita langsung pulang? Ya, ya. Kita mengerjakan tugas ini, namanya evaluasi. Dari semua pelajaran tadi, kira-kira kamu bisa nggak jawab pertanyaan dari Bapak? Kira-kira, kalau bisa, bagus. Kalau nggak bisa, nanti nilainya nanti sedikit berkurang. Ya. Nah, di sini akan Bapak bagi kepadamu evaluasi, ya. Tadi sudah beberapa yang dapat, ya, sudah ada, ya. Yang belum aja, yang belum. Evaluasi seperti ini, kalau belum, sudah ada benar. Nah, ini dia. Lembar evaluasi. Iya. Iya. Sudah dapat semua, nak? Sudah dapat semua? Belum. Sudah? Evaluasi belum? Sudah? Belum. Nggak apa-apa. Kamu tulis jawabannya aja, ya. Oh, satu. Nah, sekarang kamu kerjakan evaluasi yang sudah Bapak berikan. Oke? Waktunya kurang lebih hanya 5 menit. Ayo, 5 menit. Paling lama 7 menit. Yuk, ada 10 soal yang berganda. Kamu tulis namamu lengkap, ya. Ada namanya di situ, nama siswa, kelas, hari dan tanggal. Ayo, tulis namanya, nak. Tulis dulu namanya, nanti lupa. Nak Florencia, tulis namanya, ya. Iya. Tulis, ya.
harus dikerjakan secara mandiri ya nak ya. Kerjakan secara mandiri, jangan ada yang melihat kiri kanan ya. Apa yang sudah kita pelajari ada di situ ya. Yakin, sudah siap nak? Ya, ya. Ya. Ya, anu Habijah sudah siap. Ayo, semangat semua. Malaysia sudah siap? Siap? Sudah siap? Terus, Yakin sudah siap? Terus. Ayo, berapa orang lagi? Ya, sudah siap semua? Sudah, ya. Jadi sudah siap tugas kita hari ini, evaluasinya. Nah, sekarang kamu kumpul, ya. Kumpul, ketua kelas kumpul. Ayo nak, kumpul. Kumpul semuanya. Ya, ketua kelas bagian sini. Coba nak Gladys, kumpulkan yang dari sini semua, ya. Supaya nanti evaluasimu akan Bapak nilai, ya. Ayo, dikumpul yuk. Ya, kumpul. Kumpul semua, ya. Ya, semuanya kumpul. Kesana juga. Ayo. Ya, ya. Iya, semuanya. Kasih aja, ya. Iya. Iya, kasih nak. Ya, kumpul ya. Sampai kakinya tadi juga kumpul ya. Ya, sudah siap? Ya, bagus ya. Oke, ya. Sekarang kamu duduk lagi di tempatmu. Gimana? Udah ini? Ya. Apa lagi? Ya kan? Siap ya. Karena waktu menentukan kita akan tidak selesai ya. Ayo. Ya. Siap? Ya. Ya. Iya. Oke. Baik.
selesai, akhirnya pelajaran kita ini harus sudah selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi untuk kedepannya kita akan belajar tentang sumber energi yang lain. Ada angin dan mata air ya. Tadi kita fokus ke sumber energi matahari ya. Ya. Simpan bukunya nak, simpan bukunya, simpannya ke dalam tas ya. Ya, sudah. Nah, jadi sebentar lagi kamu akan pulang, duduk dulu, ya. Nanti sampai di rumah, coba sampai di rumah nanti lihat dulu. Apa kira-kira manfaat pelajaran kita hari ini? Pasti ada, ya kan? Ketika kita di rumah, kita buka pintu, kita lihat cahaya matahari. Banyak manfaat matahari. Kita juga tahu bahwasanya matahari itu adalah sumber daya alam yang non hayati seperti itu. Hayati, ya, perhatikan ya. Itu dia, ya. Jadi ada manfaatnya nanti. Oke? Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Ayo nak, ketua siap sih, kembali lagi. Sebelum pulang ya. Jadi jadi demikian pelajaran kita. Bapak ucapkan selamat ya. Selamat siang ya Bapak semua. Siang. Baik. Oke. Ya. Kemudian ya.